dalam satu kelas. Jadi makanya hari ini kita belajarnya itu kelas 3 dan kelas 5 digabung ya. Paham kan? Kemudian coba lihat kawannya kanan kirinya ada yang nggak hadir? Kelas 3 hadir semua nak? Hadir. Ya, bagus sekali. Kemudian anak kelas 5. Anak kelas 5 ada yang nggak masuk nggak? Ada. Ya, bagus sekali. Oke. Sekarang coba kalian berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Kemudian di solusi Frans Al-Ghazali silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Yang lainnya mengikuti ya. Sebelum kita belajar, mari berdoa bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita melakukan ice breaking dulu ya. Coba berdiri semua, nak. Berdiri semua. Biar kita melakukan ice breaking sebelum memulai pelajaran. Kita mulai ya. Terus semangat. Sebelum belajar kita harus semangat. Kemudian duduk kembali. Belajar coba kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, lagu Indonesia Raya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Nah, Ibu akan memberikan materi kepada anak kelas 3, yaitu kita akan membahas tentang energi alternatif. Sebelum kita membahas energi alternatif, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang perubahan energi. Perubahan energi adalah perubahan satu bentuk energi ke bentuk energi lain, seperti energi gerak yang bisa diubah menjadi energi bunyi. Tahu kan energi gerak yang diubah menjadi energi bunyi. Kemudian energi listrik yang bisa diubah menjadi energi cahaya. Pernah nggak lihat energi cahaya? Seperti lampu, kan energi listrik dia dicolokkan dia akan menjadi cahaya. Itulah yang dinamakan energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Nah, itu tadi tentang perubahan energi. Kemudian jadi sekarang kita membahas tentang energi alternatif ya. Coba anak-anak buka buku paketnya. Coba lihat buku paketnya masing-masing. Udah dilihat. Coba buka halaman 104 tentang energi alternatif. Coba lihat dulu. Ya, ada di situ kan tentang energi alternatif kan? Ya. Kemudian coba kamu baca dulu tentang energi alternatif. Dibaca dulu ya yang ada di dalam buku tentang energi alternatif. Ibu akan memberikan materi kepada anak kelas 5. Ya, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk membaca buku. Kelas 5, Ibu akan memberikan materi ya untuk kalian. Coba buka bukunya, lihat bukunya masing-masing. Buku paketnya, buka buku paketnya. Sudah semua? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang peristiwa mengisi kemerdekaan, yaitu tentang mata pelajaran IPS. Tujuannya adalah agar kita mengetahui secara rinci dan tepat tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari peristiwa tersebut. Dengan cara ini kita dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang fakta atau peristiwa tertentu. Nah, coba sekarang lihat buku kamu masing-masing, buku paketnya halaman 146. Nah, di buku tersebut membahas tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Di buku kalian baca bukunya masing-masing. Ibu akan memberikan materi dulu untuk anak kelas 3 ya. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Anak-anak kelas 3 udah selesai membacanya, nak? Baik, aku mau kasih pertanyaan yang untuk kalian. Bertanya, apa pengertian dari energi alternatif?
Nah, siapa yang bisa jawab? Ya, Ando, silakan Ando. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Iya, bagus sekali. Itulah energi alternatif. Energi alternatif itu dia menggantikan bahan bakar minyak. Kemudian ada contohnya. Contohnya pada apa aja? Yaitu energi panas matahari, kemudian energi gerak angin, dan energi gerak. Nah, inilah dia salah satu contoh dari energi alternatif. Yang pertama tadi dari matahari, ini dia energi matahari. Kemudian ini energi air. Setelah itu ini energi angin. Inilah pengganti sebagai energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak. Ini ya. Jadi bisa contohnya itu ada 3. Apanya tadi? Ada matahari. Setelah itu satu lagi. Ya, itulah contoh dari energi alternatif. Udah paham semuanya? Ya, nah itu ada contohnya energi matahari, energi gerak angin, dan energi angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh matahari, angin, dan angin itu dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Kalau energi matahari itu dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Singkatannya PLTS, ingat itu ya. PLTS itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian kalau energi angin itu dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Singkatannya PLTA. Jadi ingat itu. Nanti kalau bertanya apa itu PLTS nak? Harus ingat pembangkit listrik tenaga surya Bu. Kemudian apa itu PLTA? PLTA itu pembangkit listrik tenaga air Bu. Jadi diingat ya. Kemudian ini tadi energi angin. Energi angin itu dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu PLTB. Apa tadi PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, itulah tadi contoh dari energi alternatif. Nah, coba kalian kerjakan itu ayo nanti yang halaman 105, kerjakan secara mandiri ya. Ibu akan memberikan materi kepada anak kelas 5. Silakan kerjakan sekarang ya. Anak-anak udah siap membacanya? Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hari lahir Pancasila. Nah, coba kamu lihat ini. Ini ada 4 tokoh utama dalam lahirnya Pancasila. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Dia itu siapa? Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, di sini dia mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang dinamakan Pancasila. Kemudian setelah itu, ini tahu nggak ini siapa? Muhammad Hatta. Siapa itu Muhammad Hatta? Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, di sini dia masuk ke anggota perumus dasar negara dan sebagai anggota BPUPKI. Kemudian yang keempat ini Muhammad Yamin. Lihat kan, kelihatan ya. Muhammad Yamin itu dia merupakan orang pertama yang menyatakan dasar-dasar tentang Pancasila dalam sidang BPUPKI. Dan yang terakhir, tokoh terakhir itu ada Rajima Frediyodiningrat. Dia dikenal sebagai ketua BPUPKI yang telah lama berjuang bersama organisasi Budi Utomo. Nah, di tempat inilah dia yang terjadi dia lahirnya Pancasila. Tokoh ini, terutama inilah yang membuat lahirnya Pancasila. Sudah? Jadi penjelasan sedikit tentang lahirnya Pancasila. Dan itu tokohnya ya. Lahir Pancasila itu jatuh pada tanggal 1 Juni. 1 Juni tahun berapa? 1945. Yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia. Siapa tadi Presiden pertama Indonesia? Ya, Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945,
1944, lalu pemerintah Jepang membentuk BPI. Setelah itu pada tanggal 29 April 1945, yang tujuannya untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka oleh Panitia 5, tetapi diragukan kebenarannya. Nah, lalu Soekarno juga mengusulkan 5 asas yang dinamakan Pancasila. Kemudian pidato Soekarno diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Jadi, karena itu tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahir Pancasila. Jadi itu tanda sejarah tentang lahirnya Pancasila. Nah, itulah tadi tentang sejarah hari lahir Pancasila. Jadi atas penjelasan itu tadi ada yang belum mengerti dan ada yang bertanya. Ada yang bertanya nggak? Tidak paham semua? Tidak paham, coba kamu lihat buku kamu masing-masing. Coba kamu lihat paketnya halaman 205. Ya, di situ coba kamu kerjakan ayo berlatih, dan kemudian kalian tulis di buku tulis masing-masing tentang informasi penting yang terdapat dalam buku tentang hari lahir Pancasila tadi. Nah, Ibu beri waktu kalian selama 15 menit untuk mengerjakannya. Ibu akan kembali ke kelas 3 memberi materi kepada kelas 3. Jadi kalian di sini jangan ikut ya. Paham Ibu? Sudah selesai anak-anak Ibu? Kalau selesai coba silakan dikumpul di atas meja Ibu ya. Bukunya dikumpul. Nah, sekarang setelah kalian sudah kumpul di kelasnya, Ibu mau tanya sama kalian kelas 3. Kalian pernah nggak kalian main layang-layang? Iya, pasti udah pernah kan? Sekarang mau tanya lagi, kalian bermain layang-layangnya itu di mana? Iya, di tanah lapang. Itu layang-layang itu termasuk juga energi alternatif loh. Kenapa? Karena layang-layang itu membutuhkan apa? Membutuhkan angin. Angin tadi kan salah satu contoh dari energi alternatif. Jadi layang-layang itu juga salah satu contoh dari energi alternatif. Nah, coba sekarang anak-anak Ibu, kalian lihat yang ada di dalam buku kamu, kemudian kamu amati layang-layang yang ada di buku. Coba kamu lihat di buku masing-masing. Dan sudah semua? Sudah. Setelah itu Ibu minta anak-anak untuk berlatih menghias. Coba kalian menghias gambar layang-layang dengan menggunakan garis ya, dengan menggunakan bidang, kemudian menggunakan warna sesuai keinginan kalian masing-masing ya. Dicat diwarnai, kemudian kerjakan sekarang. Nanti setelah itu Ibu akan kembali ke sini. Ibu memberi materi dulu kepada anak kelas 5. Silakan kerjakan sekarang ya. Siap anak-anak Ibu kelas 5? Kalau sudah selesai tugasnya silakan dikumpul di meja ini ya. Nanti kalian diperiksa. Nah, sekarang Ibu akan bagikan tugas kelompok. Ibu akan membentuk kalian kelompok itu satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 1, kemudian Pras Al-Ghazali kelompok 2, Dayat kelompok 3. Kemudian si Hafiza silakan ke kelompok 1 nak. Gabung ke Dea. Kemudian Azura ke kelompok 2, gabung dengan Pras Al-Ghazali. Jadi sudah semua ya dari kelompoknya ya. Ingat ya, mana kelompok 1? Silakan tunjuk tangan. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, berarti ada 3 kelompok ya.
itu tentang sebuah gotong royong. Gotong royong yang ada di lingkungan sekitar. Nanti dok kan tentang kegiatan gotong royong. Jadi kalian kerjakan secara berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang mau ditanya lagi nggak tentang tugas kelompoknya? Ada yang mau ditanya? Sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham silakan kerjakan. Ibu akan kembali ke kelas 3 untuk memberi materi kepada mereka. Silakan kerjakan sekarang ya. Sana ibu. Dari buku tadi bukunya kan? Sekarang ibu mau kasih pertanyaan ini untuk kalian. Siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangan ya. Ibu mau kasih pertanyaan. Siti bermain layang-layang itu dari pukul 16.30 sampai pukul 17.00. Jadi pertanyaannya itu berapa lama Siti bermain layang-layang? Siapa yang bisa jawab? Ya, kan silakan. Berapa? Iya, 30 menit. Berarti dari 16.30 sampai 17.00 itu waktunya 30 menit. Jadi sampai sini ada nih Pak, ada yang mau ditanya lagi? Ada ya? Kalau nggak ada, karena kita waktunya sudah mau habis, Ibu mau memberikan kalian PR di rumah. Coba lihat paketnya halaman 111. Ya. Itu PR-nya kamu lihat, ayo berlatih, kamu kerjakan di rumah. Ada yang mau tanya nggak tentang PR-nya? Ada yang mau ditanya? Kalau ada mau tanya? Kalau tidak ada yang mau ditanya, silakan simpan buku kamu, masukkan ke dalam tas, rapikan bukunya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Sudah selesai terus kelompoknya anak-anak ibu? Jika sudah, coba ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian tadi. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ayo maju semua. Yang lainnya yang kelompok 2 dan kelompok 3, kalian perhatikan kelompok 1 kemudian beri tanggapan apa yang diberikan kepada mereka ya. Semua kelompok sudah maju ke depan ya. Sekarang karena waktu kita sudah mau habis, silakan melihat buku paket kamu masing-masing. Ibu akan berikan PR kepada kalian. Ingat, ayo berlatih, coba lihat bukunya. Ayo berlatih. Di situ tugasnya halaman 150. Kamu buat PR di rumah dan kamu menceritakan peristiwa lahirnya Pancasila nanti ya. Bisa dikumpul. Jadi ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, silakan kamu masukkan buku kamu ke dalam kelas. Rapikan meja dulu. Kemudian kamu duduk yang rapi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk ajaran dan kepercayaan masing-masing. Jadi apa yang dipelajari hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua.